perkampungan yang damai, terletak di antara hijaunya pepohonan dan gemericik aliran sungai, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Ia dikenal di seluruh desa bukan hanya karena parasnya yang ayu menawan, tetapi juga karena kelembutan hati dan tutur katanya yang santun. Sari adalah kembang desa yang disukai banyak orang. Senyumnya hangat seperti mentari pagi, dan kebaikannya tulus terpancar dari setiap tindak tanduknya. Ia tumbuh menjadi gadis yang rajin membantu orang tua dan sesama warga desa. Kehidupan Sari terasa lengkap ketika ia dipersunting oleh seorang pemuda dari desa yang sama, sebut saja namanya Jaka. Jaka adalah pemuda gagah yang pada awalnya terlihat begitu mencintai Sari. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan meriah, dihadiri oleh seluruh penduduk desa yang turut berbahagia. Mereka memulai kehidupan rumah tangga dalam sebuah pondok sederhana namun penuh cinta kasih. Sari melayani suaminya dengan sepenuh hati, menciptakan suasana rumah yang hangat dan damai. Setiap hari, Sari mengurus rumah tangga dengan cekatan. Ia memastikan rumah selalu bersih, hidangan selalu tersedia, dan menyambut kepulangan Jaka dari bekerja di ladang dengan senyum terindah. Jaka pun pada masa-masa awal pernikahan mereka menunjukkan kasih sayang yang besar kepada Sari. Mereka sering terlihat berjalan berdua di pematang sawah saat senja, berbagi cerita dan tawa. Kehidupan mereka tampak begitu sempurna dan harmonis. Penduduk desa memandang pasangan muda ini sebagai contoh keluarga yang ideal. Mereka mendoakan agar kebahagiaan Sari dan Jaka terus langgeng dan segera diberkahi keturunan sebagai pelengkap sukacita mereka. Sari sendiri merasa sangat bersyukur atas kehidupan yang dijalaninya. Ia mencintai Jaka dengan tulus dan berharap pernikahan mereka akan abadi selamanya, dibangun di atas pondasi cinta dan kesetiaan. Hari-hari berlalu dengan indah. Sari menjalani perannya sebagai istri dengan penuh pengabdian. Ia membayangkan masa depan cerah bersama Jaka, membangun keluarga kecil yang bahagia di desa tercinta mereka. Tak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya bahwa awan gelap akan segera datang menggulung, mengubah jalan hidupnya secara drastis dan tragis. Kebahagiaan yang ia rasakan bagaikan sekuntum bunga yang mekar sempurna, namun tak menyadari badai akan segera menerpanya. Tidak berapa lama setelah pernikahan mereka, kabar gembira datang menghampiri keluarga kecil Sari dan Jaka. Sari dinyatakan mengandung anak pertama mereka. Kebahagiaan yang dirasakan Sari tak terlukiskan dengan kata-kata. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Impiannya untuk menjadi seorang ibu, menimang buah hati dari rahimnya sendiri, akan segera terwujud. Senyumnya semakin merekah, dan wajahnya tampak berseri-seri penuh harapan. Jaka pun pada awalnya menyambut berita ini dengan sukacita. Ia memeluk Sari erat, berjanji akan menjaga istri dan calon anak mereka dengan baik. Kabar kehamilan Sari segera tersebar di desa, menambah kebahagiaan bagi orang tua dan kerabat mereka. Sari mulai menjaga kandungannya dengan sangat hati-hati. Ia lebih banyak beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, dan tak henti-hentinya berdoa untuk kesehatan bayi yang dikandungnya. Setiap malam, Sari sering mengelus perutnya yang mulai membuncit, membisikkan kata-kata penuh kasih sayang kepada janin di dalam rahimnya. Ia membayangkan betapa lucunya wajah sang bayi kelak. Apakah akan mirip dirinya atau ayahnya? Ia mulai menyiapkan perlengkapan bayi sederhana, menjahit baju-baju mungil dengan tangannya sendiri, diiringi senandung lembut penuh cinta keibuan. Perhatian dan kasih sayang Jaka pada awalnya tampak semakin besar. Ia sering membawakan buah-buahan segar untuk Sari, atau memijat lembut kaki istrinya yang mulai sering pegal. Sari merasa begitu dicintai dan dilindungi. Ia yakin bahwa kehadiran sang buah hati akan semakin mempererat ikatan cinta mereka dan membawa keberkahan bagi rumah tangga mereka. Harapan akan masa depan yang cerah bersama suami dan anak tercinta memenuhi hatinya. Bulan-bulan berlalu, usia kandungan Sari semakin bertambah. Perutnya kian membesar, menandakan sang bayi tumbuh sehat di dalam rahimnya. Ia menantikan hari kelahiran dengan penuh debaran bahagia sekaligus sedikit rasa cemas, sebagaimana lazimnya calon ibu. Namun, ia percaya bahwa dengan cinta Jaka di sisinya, ia akan mampu melewati proses persalinan dengan baik. Ia tidak tahu bahwa awan gelap mulai berkumpul di cakrawala rumah tangganya. Entah apa yang merasuki pikiran Jaka, perlahan namun pasti, sikapnya terhadap Sari mulai berubah seiring semakin besarnya kandungan sang istri.
Perhatian dan kasih sayang yang dulu ia tunjukkan mulai memudar, berganti dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Jaka menjadi lebih sering pulang larut malam, terkadang dalam keadaan mabuk, dan mudah sekali marah untuk hal-hal sepele. Senyum hangat yang dulu selalu menyambut Sari kini jarang terlihat. Sari merasa bingung dan sedih melihat perubahan sikap suaminya. Ia mencoba bertanya apa yang salah. Namun Jaka selalu mengelak atau malah membentaknya. Sari hanya bisa menangis dalam diam, mencoba bersabar demi janin yang dikandungnya. Hatinya mulai merasakan firasat buruk, namun ia berusaha menepisnya, berharap ini hanyalah sementara. Ia tidak menyadari bahwa Jaka telah terjerat dalam hubungan terlarang dengan wanita lain di desa seberang. Pengkhianatan Jaka semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi peduli pada kondisi Sari yang sedang hamil tua dan membutuhkan perhatian ekstra. Uang yang seharusnya digunakan untuk persiapan persalinan, malah ia habiskan untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya. Perlakuan Jaka terhadap Sari pun menjadi semakin kasar. Kata-kata pedas dan bentakan menjadi makanan sehari-hari bagi Sari. Tak jarang Jaka meninggalkannya sendirian di rumah semalaman tanpa kabar berita. Penderitaan Sari semakin berat ketika mendekati hari perkiraan lahir. Ia merasa sangat kesepian dan ketakutan. Suami yang seharusnya menjadi pelindung dan penyemangat justru menjadi sumber luka hatinya. Dalam beberapa versi cerita yang lebih kejam, disebutkan bahwa Jaka bahkan tega melakukan kekerasan fisik terhadap Sari yang sedang hamil besar, melampiaskan amarahnya tanpa belas kasihan. Sari hanya bisa pasrah menahan sakit fisik dan batin yang tak terperi. Di tengah kondisinya yang lemah dan hatinya yang hancur, Sari terus berdoa memohon kekuatan. Ia mencoba bertahan demi bayi dalam kandungannya. Namun, perlakuan kejam dan pengkhianatan Jaka terus menggerogoti jiwa dan raganya. Ia merasa dunianya runtuh. Cinta yang dulu ia puja kini berubah menjadi racun yang menyakitkan. Harapan akan persalinan yang didampingi suami tercinta sirna sudah berganti dengan ketakutan akan nasibnya dan sang bayi. Tibalah saat yang paling genting dalam hidup Sari. Tanda-tanda persalinan mulai ia rasakan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Dalam kondisi lemah dan penuh penderitaan, ia membutuhkan pertolongan dan dukungan. Namun, Jaka, suaminya, tidak ada di sisinya. Ia tengah bersenang-senang dengan wanita lain, sama sekali tidak peduli pada jeritan kesakitan istrinya yang tengah berjuang antara hidup dan mati di pondok mereka. Sari berjuang seorang diri menghadapi proses persalinan yang begitu berat. Tidak ada bidan atau siapapun yang membantunya. Tenaganya terkuras habis oleh rasa sakit yang hebat dan penderitaan batin akibat pengkhianatan suaminya. Ia terus memanggil nama Jaka dalam lirih, berharap suaminya akan datang menolongnya, namun harapannya sia-sia. Ia merasa begitu terhina dan ditinggalkan di saat paling membutuhkan. Dalam kesendirian dan kesakitan yang memuncak, Sari menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tragis, sebelum sempat melihat wajah bayi yang selama ini ia kandung dan sayangi. Sang bayi pun ikut meninggal dalam rahim ibunya, tak sempat menghirup udara dunia. Kematian mereka menjadi puncak dari penderitaan panjang yang disebabkan oleh keegoisan dan kekejaman seorang suami yang telah dibutakan oleh nafsu. Ketika Jaka akhirnya pulang keesokan harinya, ia menemukan Sari sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang mengenaskan. Ada sedikit penyesalan di hatinya, namun lebih didominasi oleh rasa takut jika perbuatannya diketahui warga desa. Ia segera menguburkan Sari dan bayinya secara diam-diam di tempat yang agak jauh dari pemukiman, tanpa upacara yang layak, seolah ingin menghapus jejak kejahatannya. Namun, kematian yang tragis dan penuh penderitaan itu tidak membawa kedamaian bagi arwah Sari. Jiwanya dipenuhi oleh rasa sakit hati yang amat sangat, kemarahan yang membara atas pengkhianatan, dan kesedihan mendalam karena kehilangan nyawa serta bayinya. Kematiannya yang tidak wajar dan rasa dendam yang membuncah membuatnya tidak bisa pergi ke alam baka dengan tenang. Arwahnya terikat pada dunia, menyimpan energi negatif yang luar biasa kuat. Kematian Sari yang penuh derita dan ketidakadilan tidak mengakhiri segalanya. Jiwanya yang hancur lebur oleh pengkhianatan dan rasa sakit tak terperi menolak untuk pergi dengan tenang. Arwahnya diselimuti oleh energi kesedihan yang pekat, kemarahan yang membara kepada Jaka, dan kerinduan yang menyayat hati pada bayi yang tak sempat ia lahirkan dan timang.
Semua emosi negatif ini mengikatnya erat pada dunia fana, membuatnya menjadi arwah penasaran. Di keheningan malam, di tempat Sari dikuburkan secara tidak layak, energi arwahnya mulai berkumpul dan memadat. Rasa sakit hati dan dendam menjadi bahan bakar utama transformasinya. Ia tidak bisa menerima kematiannya yang sia-sia. Ia tidak rela jaka hidup bahagia setelah menyebabkan penderitaan luar biasa baginya. Ia ingin membalas perlakuan kejam yang telah ia terima. Ia ingin Jaka merasakan ketakutan dan penderitaan yang sama. Arwah Sari gentayangan, melayang-layang antara alam nyata dan alam gaib. Ia sering kembali ke tempat-tempat yang penuh kenangan baginya semasa hidup, terutama pondok tempat ia pernah merasakan kebahagiaan sesaat sekaligus penderitaan hebat. Ia juga sering berdiam di dekat kuburnya yang sunyi atau di pohon-pohon besar yang rindang di sekitar desa, tempat yang dianggap angker oleh penduduk. Pada awalnya, kehadirannya hanya berupa hawa dingin yang menusuk tulang atau perasaan tidak nyaman bagi siapa saja yang melintas di dekatnya pada malam hari. Namun, seiring kemarahan dan kesedihannya yang terus meluap, arwah Sari mulai mengumpulkan kekuatan untuk mewujudkan dirinya dalam bentuk yang lebih nyata. Bentuk yang akan membawa teror dan ketakutan bagi mereka yang telah menyakitinya, dan bagi siapa saja yang bernasib sial bertemu dengannya. Jiwanya yang penuh luka tidak lagi mengenal kedamaian. Yang ada hanyalah keinginan untuk membalas dendam dan meluapkan kesedihan yang tak berujung. Ia menjadi representasi dari rasa sakit hati seorang wanita yang dikhianati, simbol dari tragedi seorang ibu yang kehilangan segalanya. Kebangkitannya sebagai arwah penasaran adalah awal dari legenda menyeramkan yang akan menghantui desa itu dan generasi-generasi berikutnya. Arwah Sari yang dipenuhi dendam dan duka lara perlahan-lahan mengalami transformasi. Energi negatif yang begitu kuat membentuk sebuah wujud spektral yang mengerikan, wujud yang kemudian dikenal sebagai kuntilanak. Sosoknya mengambil rupa seorang wanita dengan rambut hitam panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Matanya memancarkan sorot kosong penuh kesedihan. Namun terkadang bisa berubah menjadi merah menyala penuh kemarahan. Ia selalu terlihat mengenakan gaun putih panjang, serupa dengan kain kafan yang membalut jasadnya saat dikuburkan, terkadang dengan noda darah yang menandakan kematiannya yang tragis saat persalinan. Wujud ini adalah manifestasi dari penderitaan terakhirnya, pengingat abadi akan tragedi yang menimpanya. Gaun putih itu berkibar-kibar tertiup angin malam, menambah kesan seram pada sosoknya yang melayang tanpa kaki menyentuh tanah. Kehadiran kuntilanak seringkali didahului oleh tanda-tanda yang khas. Awalnya, tercium aroma harum bunga melati atau kemboja yang semerbak, seolah mengingatkan pada sosok Sari yang dulu lembut dan wangi. Namun, aroma harum itu akan segera berganti menjadi bau anyir darah atau bau busuk yang menyengat hidung, menandakan bahwa sosok mengerikan itu sudah berada sangat dekat. Perubahan aroma ini menjadi pertanda bahaya yang membuat bulu kuduk berdiri. Selain aroma, ciri khas lain yang paling dikenal dari kuntilanak adalah suaranya. Ia sering terdengar menangis pilu, suara tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, tangisan itu bisa berubah menjadi tawa melengking yang membahana. Tawa yang bukan berasal dari kebahagiaan, melainkan dari keputusasaan, kemarahan, dan kegilaan. Konon, jika suara tawa atau tangisnya terdengar jauh, berarti ia berada dekat, dan jika terdengar dekat, berarti ia masih jauh, sebuah permainan psikologis yang menambah kengerian. Sosok kuntilanak ini menjadi perwujudan nyata dari arwah Sari yang tersakiti. Ia tidak lagi Sari yang lembut dan baik hati, melainkan entitas penuh dendam yang gentayangan mencari pelampiasan atas penderitaannya. Transformasinya menjadi kuntilanak adalah babak baru yang penuh teror bagi penduduk desa, terutama bagi Jaka, sang penyebab utama tragedi ini. Sejak kemunculannya sebagai kuntilanak, desa yang dulunya damai mulai diselimuti suasana mencekam, terutama saat malam tiba. Sosok Sari dalam wujud hantunya mulai meneror penduduk. Ia sering menampakkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan gelap, seperti di bawah pohon beringin tua, di tikungan jalan yang sepi, di sekitar kuburannya, atau di reruntuhan bangunan kosong dekat sungai tempat ia mungkin sering merenung dulu. Penduduk desa mulai sering mendengar suara tangisan pilu atau tawa melengking di tengah keheningan malam, membuat mereka ketakutan dan tidak berani keluar rumah sendirian setelah matahari terbenam. Beberapa orang yang bernasib sial mengaku pernah melihat langsung sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajah,
terkadang duduk di atas dahan pohon, terkadang melayang perlahan di udara. Pertemuan itu meninggalkan trauma mendalam bagi mereka. Target utama teror kuntilanak adalah Jaka. Arwah Sari tidak pernah membiarkan mantan suaminya itu hidup tenang. Jaka sering diganggu dengan penampakan mengerikan di rumahnya sendiri. Ia mendengar suara Sari memanggil namanya dengan lirih, atau melihat bayangan putih melintas di sudut matanya. Bau harum kemboja yang tiba-tiba muncul di kamarnya selalu diikuti dengan perasaan diawasi dan hawa dingin yang menusuk. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Selalu dihantui mimpi buruk tentang Sari dan perbuatannya. Kuntilanak juga konon sering mengganggu kaum lelaki, terutama mereka yang suka berjalan sendirian di malam hari atau yang dianggap memiliki niat buruk atau tidak setia kepada pasangan. Ia seolah menjadi penjaga moral yang menghukum para lelaki hidung belang atau pelaku kekerasan terhadap wanita, sebagai bentuk pelampiasan dendam pribadinya yang universal. Ketakutan akan gangguan kuntilanak membuat para lelaki di desa menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Kisah-kisah penampakan dan gangguan kuntilanak menyebar dari mulut ke mulut, menambah daftar panjang cerita seram di desa itu. Kehadirannya menjadi momok yang menakutkan, pengingat abadi akan tragedi yang pernah terjadi. Desa itu tidak lagi sama. Selalu ada bayang-bayang kuntilanak yang mengintai di sudut-sudut tergelap, siap menampakkan diri kapan saja, menebar teror dan ketakutan sebagai saksi bisu dari sebuah pengkhianatan dan kematian yang menyedihkan. Kisah tragis Sari yang kemudian menjadi kuntilanak akhirnya melegenda dan diceritakan secara turun-temurun. Sosok kuntilanak tidak lagi sekadar hantu penunggu pohon atau tempat angker, tetapi menjadi sebuah simbol peringatan yang kuat dalam masyarakat. Legenda ini terus hidup, membawa pesan tentang betapa berbahayanya akibat dari sebuah pengkhianatan dalam rumah tangga dan kekejaman terhadap perempuan, terutama yang sedang dalam kondisi lemah seperti saat hamil. Cerita ini menjadi pengingat akan penderitaan mendalam yang bisa disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab. Inti dari legenda kuntilanak mengajarkan pelajaran moral yang penting. Ia mengingatkan kaum lelaki akan tanggung jawab mereka terhadap istri dan keluarga, serta konsekuensi buruk dari ketidaksetiaan dan kekerasan. Rasa sakit hati dan dendam seorang wanita yang tersakiti begitu dalam dapat berwujud menjadi sesuatu yang mengerikan, bahkan setelah kematiannya. Oleh karena itu, menghargai, menyayangi, dan melindungi perempuan adalah sebuah keharusan, bukan hanya pilihan. Menjaga kesetiaan dan berlaku adil dalam hubungan adalah kunci untuk menghindari tragedi serupa. Lebih jauh lagi, kisah ini menanamkan rasa hormat dan kepedulian terhadap ibu hamil. Masa kehamilan dan persalinan adalah masa yang sangat rentan dan penuh perjuangan bagi seorang wanita. Legenda kuntilanak secara tidak langsung menekankan pentingnya memberikan dukungan penuh, kasih sayang, dan perawatan terbaik bagi ibu hamil agar mereka dapat melewati masa sulit ini dengan selamat dan bahagia. Mengabaikan atau menyakiti seorang ibu hamil dianggap sebagai perbuatan tercela yang dapat mengundang malapetaka atau kutukan. Pada akhirnya, legenda kuntilanak adalah cerminan dari sisi gelap kemanusiaan, pengkhianatan, kekejaman, dan penyesalan yang terlambat. Namun, ia juga membawa pesan tentang kekuatan jiwa seorang wanita dan dampak mendalam dari luka batin yang tak tersembuhkan. Cerita ini berfungsi sebagai kontrol sosial tradisional, mendorong nilai-nilai kesetiaan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat, agar tragedi seperti yang dialami Sari tidak terulang kembali. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.